kasih Bapak. Apa kabar Kartini Toraja? Luar biasa, Ya. sehat dan Amin. setia ya. Siap. Oke. Selamat sore para pecinta YouTube, YouTuber. Saya sekarang ada di kota Makassar, anak Toraja dan resto kami. Kebetulan ini adalah rumah kediaman dari seorang paman atau kakek yang luar biasa pada zaman dulu, dan beliau, thank you. Beliau adalah toko di Toraja ini. Pak Aryan, saya ada di sini dengan pakaian ini karena hari ini kita memperingati Hari Kartini. Selamat untuk perempuan Indonesia. Hari ini kita memperingati kembali bagaimana gigihnya seorang Kartini. Kita bisa melihat bagaimana dampak daripada itu, ada positifnya, ada negatifnya, bahkan ada yang tidak nampak sama sekali bahwa sebenarnya perjuangan Kartini itu bisa memberikan inovasi bahkan motivation kepada kita untuk lebih terus melangkah sesuai dengan karyanya yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing perempuan Indonesia. Pak Aryan, saya ingin sampaikan bahwa kami di sini sering membuat pertemuan seluruh perempuan-perempuan yang dari pusat maupun dari mancanegara. Kami isi-isi juga besar juga datang ke sini Pak Aryan untuk memperkenalkan, bahkan saya memakai pakaian adat Toraja yang sangat sederhana ya. Dan sekarang ini saya ingin perlihatkan ada satu rumah Toraja di belakang ini, terletak di tengah kota Pak Aryan. Jadi ibu-ibu yang ingin datang ke Tanah Toraja nanti bersama kami, ini akan terlihat nuansa yang sangat tradisional, dan ibu-ibu bisa lebih santai untuk dapat saya menunjukkan bagaimana pakaian yang sesuai dengan warna ataupun color ya, yang sangat sederhana untuk pakaian perempuan Toraja ya. Hari ini Kartini Toraja saya mewakili mengucapkan selamat menikmati perjuangan Kartini untuk perempuan di seluruh Indonesia, dan sebentar kita akan berdialog tentang sejauh mana sih sebenarnya perempuan Indonesia saat ini di mata bangsa Indonesia dan di mata dunia. Mari kita di belakang ya Pak Aryan, kita lihat ada perempuan Indonesia. Saya dengan Dr. Akbar dengan ditambahkan teman-teman semua bahwa salah satu karya terbaik untuk Indonesia adalah pariwisata. Tanah Toraja dan Toraja Utara adalah tourism area yang tidak kalah dengan Bali loh ya. Dan ini adalah rumah adat bangsawan yang bisa kita lihat di sini ya, karena ini adalah miniatur ataupun simbol daripada sebuah rumah adat yang bisa dipakai untuk beriung ya. Dan saat ini saya akan membawa Pak Aryan untuk berdialog, bincang-bincang tentang emak-emak Toraja alias Kartini Toraja yang saat ini kebetulan saya ada di Toraja, walaupun rumah ada di Jakarta. Tapi kita memang harus lahir dari di mana kita datang dan kembali ke desa untuk bisa bercengkrama dengan masyarakat. Dan pada masa pandemi ini pastikan bahwa ada banyak sekali konflik yang perlu kita sama-sama hadapi, dan kita berikan masukan kepada pemerintah untuk mendapat perhatian. Saya kira begitu. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari wartawan, saya dengan senang hati untuk menjawab. Gini ya. Oke. Selamat sore Ibu Dr. Esther. Selamat sore Pak Aryan. Ya, kembali kita bersama Dekat News. Jadi kami pantau selama ini seringnya Ibu ke Toraja berlama-lama, bahkan meninggalkan kenyamanan di Jakarta. Kira-kira apa Bu yang akan dicapai atau apa yang lagi diteliti? Terima kasih Bu. Pertama-tama saya ingin sampaikan salam sehat ya pemirsa, dan juga para ibu-ibu yang menyaksikan YouTube ini apabila nanti sudah ditayangkan Pak Aryan. Dan terima kasih untuk para jurnalis Tanah Toraja yang selalu seorang hamba Tuhan juga sebagai pekerja di ladang Tuhan dan juga pendidik serta pengamat politik perempuan dan anak. 3 pekerjaan yang buat saya adalah pekerjaan sangat mulia, karena di dalamnya ada unsur pendidikan dan sekolah. Jadi kedatangan saya di Toraja, selain saya adalah putra atau putri asli dari Tanah Toraja,
dan juga ayah dari Toraja Utara, ibu dari Tanah Toraja, semuanya adalah original orang Toraja, sehingga tentu saja ini membuat saya melanglang buana di berbagai negara dan juga negeri di tanah air ini, mengingatkan saya untuk kembali di Paskah, di hari Paskah. Selamat Paskah untuk teman-teman yang menjalankan teman-teman yang beragama Kristiani, dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman kaum perempuan yang sedang menjalankan ibadah puasa yang sungguh dimuliakan pada bulan ini. Jadi menjawab pertanyaan Pak Rian ya, tentu saja pertama saya bosan gitu di Jakarta, karena selain memang kepadatan kegiatan saya yang hampir tidak pernah habis, kemudian kebetulan ingin datang ke Toraja, tertarik sekali karena daerah ini adalah daerah pariwisata, dan saya sudah pernah bertemu dan berbicara dengan Pak Menteri, Pak Sandiaga Uno, ketika bertandang di tempat kami ini. Kami bercengkrama dan kami sampaikan beberapa hal yang merupakan income dan hasil daripada pekerjaan tangan perempuan Tanah Toraja sebagai hasil souvenir ya. Hasil-hasil yang tanggapan dan analisa saya tentang peranan perempuan ya. Kalau selama ini saya banyak bicara tentang perempuan baik di tingkat PBB maupun di tingkat nasional, maka kali ini saya ada di daerah untuk mencoba melihat Pak Rian, sebenarnya the bottom up ya, apa yang ada di bawah ini tentu lebih kuat peranannya dibanding kalau sudah jadi di atas. Sehingga di masa pandemi ini saya melihat banyak sekali kaum perempuan yang merasa hopeless ya, mungkin karena faktor-faktor rumah tangga, ekonomi dan sebagainya, sehingga timbul kreativitas inovatif mereka untuk menjadi pengusaha mandiri ya di rumah ya, dan juga mengeluarkan keterampilan mereka untuk menunjang ekonomi keluarga. Nah, itu yang saya lihat dan saya menulis, saya jadikan bahan saya untuk membahas tulisan-tulisan saya dalam mendukung penyelesaian pendidikan saya yang lanjutan. Dan saya menemukan di situ bahwa memang the force of woman, the force of perempuan, kekuatan, the silent power daripada perempuan itu sangat besar peranannya bagi kehidupan keluarga dan juga bangsa ini. Lanjut kita Ibu Dokter, apa yang sudah didapatkan selama ini di Toraja dan apa yang lagi dikerjakan untuk itu? Pertanyaannya kok menarik sekali ya Pak Rian. Yang saya kerjakan di sini adalah pertama memberikan kepedulian terhadap alam ya, artinya saya mencoba bersahabat dengan berolahraga, dengan bercocok tanam, dan saya lihat perempuan Tanah Toraja ini senang dengan kembang ya, sedang ada hari kembang, jadi hampir setiap rumah itu untuk berdiam di rumah pada saat pandemi itu untuk setia merawat kembang-kembang itu, dan saya melihat hidup ya, perasaan mereka hidup karena ada semacam kreativitas untuk bisa meluangkan perasaan ketika lama di rumah pada saat pandemi. Dan ini sampai sekarang, sekalipun pandemi sudah slow down, ibu-ibu di sini kaum perempuan masih senang dengan tanaman berbunga ya, gemar bertanam bunga. Jadi dalam hari Kartini ini saya mengucapkan terima kasih dan salut kepada perempuan Tanah Toraja yang senang dengan kembang. Jadi saya lihat betul-betul setiap kami lewat di rumah orang-orang penduduk, walaupun di desa ya Pak, saya sering naik turun desa, turun gunung, melihat para lansia, para orang tua yang sudah ditinggal, anak-anak yang merantau, dan mereka lebih teguh hidup sendiri, tough ya sebagai perempuan. Mereka menanam bunga di pekarangan dan luar biasa, indah sekali, dan saya senang dengan itu. Dan saya lihat memang perempuan Toraja syarat dengan seni, ya itulah pengrajin-pengrajin kan Pak Rian bisa melihat berapa ratus pengrajin yang memproduksi kerajinan-kerajinan aksesoris wanita yang kalau kita kreatif maka itu bisa menjadi income ya, devisa juga untuk bangsa, karena bisa menjadi etnik ya, barang etnik yang sangat digemari oleh para turis sebenarnya kalau kita ingin mengelolanya. Dan saya sedang mencoba memikirkan hal itu, siapa tahu ada investor atau kami sendiri itu
rencana saya Pak Rian. Dan yang itu yang long term ya, yang short termnya itu adalah saya ingin menciptakan pelatihan pendek ya, keterampilan ibu-ibu yang bisa dalam puasa ini banyak berjualan kue, dan ternyata ada ibu rumah tangga yang tidak bisa sama sekali memasak tapi pintar bikin kue. Nah, ada yang tidak bisa bikin kue tapi pintar masak. Nah, inilah yang berkolaborasi di tengah masyarakat antara Muslim Kristen yang ada di Tanah Toraja ini sangat hidup damai berdampingan pada bulan Ramadan ini. Dan ini bisa kita lihat di pasar-pasar, banyak ibu-ibu yang turun menjual kue dan para muslimah datang membeli dan sebagainya. Demikian ya. Ya, Ibu Dokter Esther, mana closing statementnya terkait selama ini sudah melanglang buana memberikan motivasi. Pak Rian, saya ini termasuk pengembara ya. Ya. Saya banyak sekali ke negara orang, ke kampung orang. Ini sudah tidak di Toraja, tetapi jiwa dan raga saya itu orang bilang aromanya tetap aroma Toraja. Ya. Jadi saya datang ke Toraja ini sekaligus refreshing dan menemukan beberapa hal yang saya kira perlu kita bantu kepada pemerintah, memberikan masukan agar pemerintah yang saat ini bisa juga mendapat masukan yang baik dari kita kaum perempuan, karena saya melihat di era pandemi ini yang justru melakukan pergerakan simultan ekonomi mikro membantu ekonomi di rumah tangga itu adalah kaum perempuan. Bapak bisa lihat garasi bisa jadi kios, ya, halaman bisa jadi kafe, dan ini melibatkan anak, suami, dan seluruh komponen yang ada di rumah tangga. Ternyata pandemi Bapak Ibu bukanlah sesuatu yang membahayakan, tetapi merupakan cara Tuhan ya untuk membuat kita manusia semakin saling memiliki. Jadi perlu ada sense of belonging di antara suami, anak, dan juga cucu, bahkan juga mungkin orang-orang di sekitarnya, bahwa ketika kita berdiam diri di rumah, ketika sudah mulai longgar, kita masih terus harus waspada dan saling peduli. Dan masa-masa sulit pandemi pada waktu lalu adalah pelajaran yang paling indah, bahwa keluarga itu memang harus ada rasa memiliki yang tinggi dan memulai itu dari rumah, bukan memulai itu di luar. Sekalipun itu hasilnya mungkin nikmat di luar dibawa ke rumah, tapi tetap aja kan dari rumah dibawa keluar kan. Nah, inilah yang disebut dengan first in first out. Jadi, saya menemukan satu kunci Pak, the key of solution daripada kenapa perempuan itu menjadi tulang punggung dalam perekonomian mikro. Saya teringat saya pernah menjabat Wakil Ketua Kadin Pak Indonesia, Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia. Saya pernah menjadi Wakil Ketua Umum ya Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Wow. Ya, saya juga pernah menjabat sebagai salah satu ketua partai satu-satunya perempuan di DKI pada zaman Pak Endro Priyono, dan saya lama sekali bersama dengan almarhumah Ibu Hajah Ani Yudhoyono dan mendapat pendidikan yang sangat luar biasa dari beliau. Saya tidak akan pernah menemukan lagi mentor sebaik ibu, dan tentu saja kalau ada saya seperti ini saat ini Pak Rian, sebagai kader, sebagai putri bangsa, dan sebagai perempuan Indonesia yang asli loh ya, tidak bercampur, maka saya berterima kasih lewat Kartini hari ini, perayaan Kartini. Saya berterima kasih pertama kepada almarhumah Ibu Ani Yudhoyono yang telah mendidik kami menjadi betul-betul melatih ya, yang sekalipun jatuh di tanah dalam kegelapan pun diinjak orang, baru orang tahu bahwa oh ternyata yang diinjak itu melati. Di saat diinjak pun itu keharuman itu pun keluar, dan ternyata keharuman itu hanya bisa dimiliki oleh perempuan. Seorang perempuan adalah karena dia pertama beriman ya, dia beriman, dia cerdas ya, kemudian dia juga menghargai pasangan hidupnya ya, dan kemudian menghargai, menghormati amat terlebih kepada kedua orang tuanya yang di luar daripada keperempuanan. Tentu ini dalam tanda petik. Yang kedua Pak Rian, saya juga berterima kasih sekali kepada Ibu Linda Gumelar, mantan Menteri Peranan Wanita kita. Beliau juga merupakan mentor saya yang banyak sekali ketika saya menjadi salah satu ketua perempuan di partai atau ketua partai,
beliau memberikan pesan bahwa the force of woman, kekuatan perempuan itu letaknya adalah di hati. Kalau hatimu baik, maka tentu wajahmu cantik. Tapi kalau wajahmu cantik, hatimu nggak baik, menurut Ibu Linda itu nothing, tidak ada apa-apanya. Karena apa? Sekolah bisa kita dapatkan lewat pendidikan, ya. Kecantikan bisa ke salon, punya uang dikit aja udah jadi kayak bidadari keluar dari dalam. Hidung udah bisa dipermak, bibir udah bisa dipermak, muka yang tadinya sudah usia bisa ditarik-tarik gitu ya. Semuanya sudah bisa sekarang dengan teknologi. Tetapi sekali lagi, perempuan Indonesia tidak boleh menjadi terbawa oleh kecanggihan itu, karena ada hal yang masih harus dipertahankan, Pak Rian, yaitu nilai-nilai tertinggi daripada keperempuanan itu sendiri, apa? Perilaku. Ya, saya sangat sedih ketika saya ke mall-mall, saya melihat masih banyak anak-anak muda kita yang sudah bisa merokok. Ya, saya sebagai politisi dan juga pemerhati kaum perempuan dan anak, saya sangat memberikan garis merah di sini. Setiap kali saya menjadi pembicara, saya selalu berpesan kepada Bapak Ibu bahwa anak-anak kita adalah aset keluarga dan bangsa serta kebanggaan Tuhan yang dititipkan kepada kita. Dalam keadaan apapun anak itu, entah dia bodoh, entah dia pintar, entah dia punya kelainan, entah dia apapun kata orang, anak adalah anugerah Tuhan, sehingga anak itu pasti ada nilainya ketika Tuhan memberikan kepada kita. Nah, mari kita menjadi contoh ini di rumah yang bisa memasak dan juga bisa menjadi kebanggaan anak-anak. Apa itu? Ya tentu mama mereka tidak lagi namanya selalu di rumah bekerja sebagai ibu rumah tangga, tetapi sekali-kali juga bisa membacakan sesuatu kepada anak, berdialog di saat-saat tertentu untuk bisa menyampaikan, oh ternyata mamaku juga pintar ya. Jadi ada hal yang perlu ditunjukkan kepada anak dan keluarga, ya, sehingga rasa hormat itu bisa muncul karena ibu bisa berbahasa. Karena sekali lagi Pak Rian, tidak semua perempuan bisa menjadi ibu, ya, tapi seorang ibu pastilah dia perempuan. Nah, nilai ibu dan nilai perempuan inilah yang harus diberikan makna dalam pengertian momen-momen Kartini setiap tahun. Dan ini akan saya sampaikan kepada seluruh perempuan. Kami juga komunitas perempuan Asia ya Pak Rian ya. Dan ini kami punya grup di beberapa negara, bahkan sampai di PBB. Saya menyampaikan suara hati saya sebagai perempuan Indonesia. Kami adalah bagian daripada perempuan dunia. Kami perempuan Indonesia memiliki visi, yaitu membuat negara ini menjadi aman karena adanya perempuan. Dan perempuan yang kuat, yang baik, yang sehat hatinya, yang bagus pikirannya adalah perempuan yang juga cerdas ya, di sekolah, memiliki gelar, tapi gelar itu untuk digunakan sebagai tiang dalam rumah tangga untuk menyampaikan kepada suami maupun anak bahwa letak daripada peranan ibu dalam rumah tangga adalah karena ibunya berdoa untuk anak-anak, sembahyang, sholat untuk anak-anaknya, dan bisa mengatur segala sesuatunya sehingga menjadi cukup untuk digunakan oleh rumah tangga. Nah, kalau rasa cukup ini sudah bisa dipahami secara positif ya Pak Rian, tentu cukup itu dalam tanda petik cukup dalam karena kita mengingini sesuatu yang memang sudah porsinya dari Tuhan. Silakan minum kopinya Pak Rian. Ini kopi Torajo loh Pak Rian, asli dari kebun kami. Ini juga sirsa dari kebun yang memang dikelola. Dan pemirsa, ibu-ibu di rumah juga perlu menjaga kesehatan. Dalam usia lanjut pun harus tetap cantik ya, cantik hatinya, cantik wajahnya, cantik perilakunya, sehingga gender yang selalu disampaikan oleh pemerintah hampir sudah tidak pernah kita ingat lagi itu, karena pemisahan pengertian kemampuan, ability daripada perempuan itu, the silent power, ya, kekuatan yang tersembunyi di balik seorang perempuan itu sesungguhnya ada di 10 jari kedua tangan ini, ya. Jari-jari ini bisa bicara, ibu-ibu, dan jari-jari ini akan menuntun kita untuk menulis sesuatu seperti kali ini, ya, dan juga mengolah sesuatu menjadi sebuah hasil yang bisa dinikmati oleh keluarga, anak, suami, dan orang tua, bahkan teman serta bangsa. Saya kira itu Pak Rian yang bisa saya sampaikan. Oke. Oh iya, akhir kata saya mengucapkan selamat berulang tahun kaum perempuan Indonesia lewat Kartini tahun ini, dan biarlah Kartini yang ada sekarang itu adalah Kartini yang memberi keterwakilan surgawi ya, santun,
dan kemudian berpendidikan yang baik, berperilaku yang bagus, dan juga memiliki keimanan yang luar biasa. Itu modal utama. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua, juga untuk anak Indonesia maju terus. Ada ibu, ada perempuan, keterwakilan surgawi ya, santun, dan kemudian berpendidikan yang baik, berperilaku yang bagus, dan juga memiliki keimanan yang luar biasa. Itu modal utama. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua, juga untuk anak Indonesia maju terus. Ada ibu, ada perempuan Indonesia, ada guru-guru tercinta untuk mendidik anak-anak kita maju terus untuk Indonesia mandiri. Bravo Kartini Toraja. Untuk Toraja, saya ingin sampaikan kepada seluruh perempuan Toraja, selamat maning lagu kita Sulanasang, selamat berhari Kartini, sak barak komi, ta mak patotok lagu pematua, dan lupa tondokta melodio di mana temetau, nah beri kepercayaan Tuhan. Sekali lagi kepada perempuan Tanah Toraja, selamat dan bersabarlah, perkuat imanmu, tetap teguh, dan jalankan fungsimu sebagai ibu, sebagai pekerja, sebagai petani sekalipun, dan bersyukurlah dengan apa yang ada. Terima kasih. Selamat sore.